Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. InsyaAllah yang hadir di majelis subuh ini semua termasuk yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Amin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya, as-samawati wal ardi, dan semua penghuni langit dan penghuni bumi, hatta namlatu fi hujriha, sampai pun kepada semut yang ada di sarangnya, wal hutu fil bahri, dan ikan yang ada di lautan, la yusallun, benar-benar bersalawat ala atas al-muallim, orang yang mengajarkan an-nas, manusia, al-khaira, kebaikan. InsyaAllah kita yang hadir di majelis kebaikan ini sekarang juga Allah sedang berselawat kepada kita, artinya sedang mengampuni kita. Semua malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, semut dan ikan juga sekarang sedang berselawat kepada kita. Mereka sedang memintakan rahmat dan ampunan buat kita semuanya, insyaAllah. Amin. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari atau menempuh jalan guna menuntut atau mencari ilmu, maka kelak Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Semoga yang hadir di majelis subuh ini di surganya nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuan-tuan yang saya muliakan, Ustaz dan pengurus jamaah subuh yang Allah cintai, Ibrah Isra Mi'raj atau pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak banyak-banyak, 4 saja hikmahnya. Pertama, peristiwa ini didasari oleh firman Allah surat Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhana, maha suci Allah, alladzi yang asra memperjalankan, bi abdihi, hambanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram, dari masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa di Palestina. Kemudian alladzi barakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya, haulahu linuriyahu min ayatina, Allah hendak memperlihatkan kebesaran dan kekuasaannya. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Semua orang yang mengerti bahasa Arab paham kedudukan Nabi di sini sebagai maf'ul, objek. Siapa fa'ilnya? Ya, pelakunya yang melakukan semua pekerjaan pada peristiwa besar ini tidak lain adalah alladzi asra. Dialah yang perjalankan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa'ilnya Allah, objek atau maf'ulnya adalah Nabi. Nabi hanya diperjalankan saja. Maka semua ulama sepakat bahwa peristiwa ini adalah peristiwa imani. Apa maksudnya imani? Peristiwa ini harus ditakar dengan iman, jangan ditakar dengan logika akal.
Karena logika akal manusia itu pasti cuma setetes dibandingkan dengan ilmu dan kekuasaan Allah yang melaksana lautan luas tanpa batas. Jadi kalau pakai bahasa orang Jepang sampai budek sariawan gak bakal nyambung. Kalau pakai logika akal, bagaimana nyambung Palestina ke Mekah ke Palestina naik onta atau bisa juga naik kuda aja 3 bulan ya. Apalagi sampai 7 lapis langit, sampai sidrah, pohon besar yang terbesar ya, bukan terbesar, muntah sampai ujung, muntah artinya ujung dari segala kemampuan makhluk-makhluknya, termasuk bahkan malaikat Jibril pun tidak masuk ke dimensi itu. Kok cuma 1/4 malam, kira-kira gitu. Maka jaga sembuh ke Pondok Jagung kagak nyambung bung kalau ditakar pakai akal. Ini hanya bisa ditakar pakai iman. Mudah-mudahan di sini termasuk golongan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau yang mengalami peristiwa ini Nabi Muhammad, kalau yang mengerjakan ini, maksudnya yang dipekerjakan atau yang diperjalankan itu Nabi Muhammad, kalau yang ngomong peristiwa ini Nabi Muhammad, jangankan 1/4 malam, semenit saya yakin. Ini imannya Sayyidina Abu Bakar. Ada lagi golongan yang ragu-ragu, iloh ya, ada yang begitu. Tapi yang paling parah golongan Abu Jahal. Makin kafir dia, dibocah stres apa ya, kira-kira begitu. Insya Allah kita termasuk Sayyidina Abu Bakar golongannya lah ya. Oh Allah kok ini yang betul perjalanan. Tetapi walaupun ini peristiwa imani, Pak, ternyata juga bisa dianalisis secara ilmiah gitu. Bisa, karena ad-dinul akal, agama juga adalah di dalamnya ada yang bersifat akli ya, logika, rasionalitas. Apa analisisnya peristiwa ini yang secara ilmiah? Ayo kita teliti bareng-bareng. Siapa di sini yang dulu sekolah jurusannya A2 atau A1? Ada enggak? Waktu SMA jurusannya A2 atau A1? Ya zaman saya masih ada A1 A2 sih. Ya bapak-bapak makanya udah di atas saya tahu udah ada nggak ya jurusan begitu ya? Agak ada kali ya. Dan Pak Zuma ada nggak zaman dulu itu A2 A1? Nggak ada ya. Karena A1 itu fisika. Biasanya orangnya serius-serius nih, anaknya serius-serius dulu di SMA. Nah, 2 itu biologi, ya ada tengah-tengah lah, middle lah, serius kagak, nggak serius juga enggak. Nah, kalau A3 itu jurusannya IPS, yang senangnya gaul ya, yang senangnya hebrang, kira-kira gitu ya, namanya anak sosial. Nah, di pelajaran biologi atau fisika pasti pernah diajarkan nama gurunya, guru fisika dulu. Apa itu namanya? Kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Nabi itu diisrokan pakai kendaraan. Kendaraannya bukan Fortuner ya, bukan Lamborghini, tapi Buraq. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Warnanya putih panjang, kalau malam kelihatan putih ya, panjang. Sekali lompat seperti cahaya kecepatannya. Nah sekarang lihat berapa kecepatan cahaya? 300.000 km per detik. Sedetik 300 km. Buraq berarti 1 detik 300.000 km. 300 km dari Pondok Jagung ke mana ya? Hah? Serang aja cuma 60 kilo. Kemana Pak Yeno? 300 km? Hah?
Semarang ya, Surabaya 500-an lah, kurang dikit gitu ya, sekali tol. Itu sedetik 300 km per detik. Kalau semenit kecepatan cahaya itu saya hitung 18 juta kilometer semenit. 18 juta kilometer semana di sini di Pulau Jagung kemana? Ya, itu enggak, bumi diputerin kali ya. Apalagi cuman laut Tangerang Utara yang dipagerin 30 km ya, itu nggak ada apa-apaan itu. 1 menit 18 juta kilometer kecepatan cahaya. 1 jam sudah saya hitung kecepatan cahaya itu 1 jam 1 miliar 80 juta kilometer 1 jam. Kalau sehari berapa kecepatan cahaya yang bisa boleh pulang duluan? Ayo. Ternyata setelah dihitung kecepatan cahaya itu 1 hari sama dengan 20 miliar 920 kilometer. Pantes Nabi Muhammad cuma 1/4 malam tembus 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha, udah balik lagi sebelum subuh. Lalu kecepatan cahaya burung tadi adalah 1 menit saja 18 juta kilometer, 1 jamnya 1 miliar 80 juta kilometer, seharinya 25 miliar 920 kilometer. Ya pantas, secara logik masuk akal. Ya, cuman mungkin ada yang kritis. Iya Ustaz, masuk akal sih, masuk akal kecepatan cahayanya. Tapi kan Nabi kan badannya, kan peristiwa Islam itu tidak cuma ruhnya, badannya doang. Kok badannya kagak pada suwir-suwir? Nah jawabannya ya gampang aja, kan subhana. Emang yang ngerjain ente? Nah, ini kan yang ngerjain Allah. Ya terserah Allah lah ya. Karena Allah itu tidak terkait dengan nature of law, dengan hukum Allah. Jadi pertama itu ya pelajarannya, bahwa peristiwa ini adalah peristiwa imani yang kalau kita mendengar peristiwa ini justru insya Allah iman kita semakin kuat, semakin bertasbih kepada Allah. Tetapi kalau mau dianalisis secara ilmiah pun ternyata ada argumentasi rasionalnya, secara logik juga bisa. Tapi ini bukan peristiwa akli, bukan, tapi ini peristiwa iman. 1 untuk pelajaran, 3 lagi. Yang kedua, apa ibrah atau pelajaran dari peristiwa ini? Ibrahnya adalah tadi S pertama subhana, S yang kedua adalah sabar. Sabar. Kenapa sabar? Karena latar belakang dari peristiwa ini sebelumnya Nabi diuji dulu. Diujinya apa? Diuji tadi Pak Haji Nur mengumumkan telah meninggal ya. Diuji dengan meninggalnya paman yang telah mengasuh dari umur beliau 8 tahun sampai dewasa. Siapa namanya? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Bayangkan dari umur 8 tahun diasuh jadi orang tuanya, meninggal. Sebulan berikutnya Nabi kehilangan siapa? Kehilangan wanita tersolihah di dunia ini, yaitu ibunda Khadijah. Saya yakin Pak, ini model kayak Ibu Khadijah, saya yakin di Pondok Jagung, di Jelupang, di mana lagi, Pakulonan, nggak ada. Saya jamin nggak ada. Yang kayak Ibunda Khadijah nggak ada, nyari yang kayak itu nggak ada. Cuman satu-satunya beliau. Bagaimana nggak ada Bu? Ada nggak istri kayak gini nih? Coba ada nggak? Saya yakin tidak ada. Ketika beliau mau wafat, dia ngomong sama Nabi begini, wahai Rasul, suamiku, ya wahai istriku,
nanti kalau aku sudah wafat, aku sudah dimakamkan, sekiranya engkau kekurangan dana untuk memperjuangkan agama Allah, galilah kuburan saya, terus tulang-tulangnya diambil, terus tulang-tulangnya itu dikumpulin, dijual kalau ada yang mau beli, nanti uangnya buat perjuangan di jalan Allah. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak Bu kayak gitu? Kagak ada. Dari mana ada? Nggak mungkin ada. Orang Jelupang, orang Pondok Jagung kalau meninggal paling wasiatnya, Pak, urusin anak-anak dulu ya, jangan buru-buru kawin deui, itu gitu ya. Paling-paling begitu. Tapi ini Bunda Khadijah spesial. Ya Allah, orang yang seperti Ibunda Khadijah wafat, bayangin bagaimana kehilangannya Rasulullah. Gak bisa dibayangkan. Wanita sebaik itu, sesolihah itu. Apa dia tidak cantik? Cantik luar biasa. Apa dia tidak berharta? Orang paling kaya, perempuan paling kaya pada saat itu. Hartanya kalau dikonversi kira-kira sekitar 50 triliunan. Kalau dikonversi di Indonesia. Tapi semuanya untuk dakwah. Sampai dia berwasiat apa tadi? Tulang-tulangnya kalau mau dijual untuk dakwah. Makanya nggak ada model seperti ini. Beliau wafat, maka Nabi sangat amat kehilangan beliau, sehingga kemudian peristiwa itu dikenal oleh para ahli sejarah menjadi Amul Husni. Apa Amul Husni? Tahun kesedihan. Jadi pelajaran yang kedua adalah sabar. Kenapa sabar? Nabi saja diuji, apatah lagi ketua DKM. Ya Pak Ino ya, Nabi aja ditinggal istrinya, apalagi kita, kira-kira begitu ya. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 155, 1440 tahun lebih yang lalu Allah sudah ngasih info ya. Apa infonya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Ini diibaratkan begini Pak, kan di belakang kita ada sekolah pustek, sampingnya Pak Guru, kepala sekolah menyampaikan waktu apel apa namanya, apa itu kalau di Senin apa namanya ya, upacara. Iya Bang Gomis bisa aja. Pak Kepala Sekolah Pak Matodah menyampaikan, para dewan guru dan anak-anak sekalian, nanti tanggal 1 Februari 2025 kita akan mengadakan ujian, kira-kira begitu sederhananya. Ya kalau disampaikan begini kan anak-anak murid kan mempersiapkan diri kan ya Pak ya. Tanggal 1 ujian nih, seminggu lagi. Harus siap-siap nih, kira-kira begitu. Nah kita juga udah bilang, udah diinfoin sama Allah. Kata Allah, wala nabluwannakum, kalian siapa kek, orang kaya kek, orang miskin kek, pejabat kek, orang biasa kek, ibu-ibu kek, laki-laki kek, bencong kagak dihitung. Semuanya kalian ingat, saya bakal uji kalian dengan 5 ujian ini. Pasti semuanya dapat ujian ini. 1, sedikit rasa takut, cemas. Nah, bahkan tiap hari ini kita cemas, takut ya. Takut megatrust apa lempeng Selat Sunda ya, yang selalu diberitain dulu di Google sama BMKG ya. Katanya ada 2 lempeng di Mentawai dan Selat Sunda yang bakal karena sudah 100 tahun lebih tidak menyemburkan. Kalau ini terjadi bisa ada tsunami minimal 20 meter. Nah, kita ada yang cemas seperti itu, ada yang itulah ujian ini, namanya ujian hidup. Allah sudah kasih tahu.
saudara-saudara kita yang berjilbab di Rohingya, di Uighur, di Syria, di Palestina. Allah sudah sampaikan, mereka yang baca Quran pasti sudah siap. Oh, aku sudah tahu ya Allah akan lapar. Ini ujian. Wa naqsimil amwal, kurang harta. Tiba-tiba di PHK, lagi musim PHK ini. Ya. Tiba-tiba kemudian diturunkan jabatannya. Lagi enak-enak dagang bisnis, digusur tempatnya. Oh, ini episode yang harus aku alamikan. Allah mengatakan wa naqsimul amwal, akan dikurangi hartanya. Wal wal anfus, sakit, ya, kematian. Tadi diumumin kematian, sakit. Ketika ibu begitu bangun tidur, rasanya kok ada bisul ini ya. Ini berarti nyampe hujan. Wasamarat, kurang buah. Baik pengertian kurang buah, pas mau panen makan tikus, kurang buah gitu. Atau memang karena nggak punya uang, nggak bisa beli buah. Kulkasnya bukan isi anggur, isinya baju kotor. Ada tuh yang ngalamin kayak gitu. Oh, ini episodenya. Memang begitu hidup itu kata Allah. Apa logikanya? Maka Nabi pun mengalami. Mengalami apa? Tadi ditinggal oleh paman, dan yang paling sedih beliau ditinggal oleh istri tercintanya tadi. Saya kayaknya sering ngomong dah di sini ya. Biar begini-begini Pak. Wanita itu punya 6 kelebihan ya. Masih ingat nggak? 6 kelebihannya. 1, bisa ngelola duit ya. Duit kalau yang megang bapak mah 100.000, sejam 2 jam mah habis. Tapi kalau ibu yang megang 100.000, itu 75 bisa ke warung sayur, 25 itu bisa beli beli seblak lah kira-kira gitu ya. 75.000 itu udah beli macam-macam, genjer, lompong, tekokak, suwet, ganyong, lompong, opak, geplak, udah komplit sampai ikan gesek ya. Nanti setelah belanja dimasak, dimakan semua keluarga, sampai kucing masih kebagian. Tapi kita yang laki-laki itu 100.000 ya, buru-buru bagi yang lain, kita ya kurang kadang. Yang kedua, wanita kelebihannya apa? Di rumah itu yang penting ada ibu-ibu, ada istri. Bapak mau pindah ke IKN juga gak apa-apa, yang penting di Pondok Jagung ada istri. Insya Allah rumah dirawat rapi. Tapi kalau kebalikan yang terjadi, ya, ibunya pindah ke IKN, bapaknya di rumah ngurusin rumah, belum yakin saya bisa rapi. Yang ketiga, seorang wanita itu kalau ditinggal oleh pasangannya, dia akan konsentrasi penuh kepada siapa? Anak-anaknya. Tapi kalau seorang laki-laki ditinggal pasangannya, dia konsentrasi penuh untuk apa? Mencari penggantinya. Wajahnya udah sepuh nih, udah senior, senyum-senyum, berarti paham nih, nyambung dengan bisnis kita. Yang keempat, kelebihan laki-laki yang perempuan apa? Kalau ditinggal kalau kemana-mana selalu ingat yang di rumah. Biasanya ibu di kampung nih kalau kondangan cuma 20.000, tapi pulang-pulang bawa buntelan, segala rengginang dibuntelin buat yang di rumah. Yang kelima, kelebihan ibu bapak, hidungnya tajam. Uang di mana saja biasanya akan teridentifikasi oleh hidung wanita. Sampai di lempitan peci aja Pak Ibnu ketahuan. Orang dulu kan kalau suka naruh orang laki dulu naruhnya di peci sini ya. Terus selalu diperiksain tuh sama ini tuh dulu tuh pecinya. Kalian yang nyelempet gitu ya. Dan yang keenam, kelebihan wanita apa? Sangat selektif
Cuman mau beli kerudung satu Pak, 9 toko dimasuki belum kelar-kelar juga. Tapi kalau Pak mau belanja 9 macam barang mau belanja, cukup 1 toko kelar beres. Kira-kira begitu. Ini kelebihan wanita. Maka Nabi sangat sedih kehilangan siapa? Istri yang tadi. Maka dikenal dengan Amul Husni. 2, selesai itu pelajaran yang kedua. Pelajaran ketiga, 2 lagi. Dari peristiwa ini apa? Kalau tadi pertama S-nya subhana, S yang keduanya sabar, dan S yang ketiganya adalah syakara. Apa syakara? Berterima kasih. Nabi Muhammad SAW ketika kehilangan 2 orang yang sangat dicintai, beliau berterima kasih kepada beliau-beliau yang meninggal itu. Kepada Ibunda Khadijah, beliau sangat berterima kasih. Sampai beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Man lam yashkurin nas falam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Nabi berterima kasih kepada Ibunda Khadijah dengan cara apa? Walaupun Ibunda Khadijah sudah wafat Pak, tapi selalu disebut-sebut nama beliau. Bahkan Ibu Aisyah, istri beliau itu pernah jealous, pernah cemburu karena ketika masak Nabi bilang, "Saya ingat masakan ini, masakan Ibunda Khadijah." Aisyah karena masih muda merajuk, "Kenapa sih ya Rasul ingat beliau melulu? Kan beliau udah meninggal." Kata Nabi, "Aisyah, saya tidak mungkin melupakan beliau, karena beliau ketika semua wanita mengingkari aku, dia malah beriman kepadaku. Ketika wanita yang lain malah menggangguku dengan hartanya, dia menyerahkan semua hartanya kepadaku untuk perjuangan. Dan yang penting dari dialah saya mendapatkan 6 keturunan." Aisyah diam tadi gitu. Yang kedua, cara Nabi berterima kasih kepada Ibunda Khadijah apa? Selama Ibunda Khadijah masih hidup 25 tahun, Nabi nikah umur 40, Nabi nikah umur 25, Ibunda Khadijah nikah umur 40. 25 tahun berumah tangga sampai Ibunda Khadijah wafat, Nabi tidak pernah menikah atau menduakan Ibunda Khadijah. Ibu tahu nggak itu? Kalau ibu tahu itu bisa jadi argumen itu. Bapak boleh nikah lagi, tapi harus mengikuti sunnahnya Nabi. Apa sunnahnya Nabi? Tunggu mama meninggal dulu Pak, kira-kira Pak gitu ya. Nah nanti biasanya yang terjadi, survei membuktikan yang mati duluan biasanya suaminya. Kecuali Pak Yitno ya, yang udah takdir Pak Yitno ya, ibu dulu ya. Tapi rata-rata yang meninggal dulu siapa? Lakinya. Ibu tahu kenapa yang meninggal dulu suaminya dulu? Katanya ini salah satu penyebabnya kenapa suami yang suka meninggal duluan, karena si suami itu hidupnya penuh dengan omelan. Tahu ini serius. Waktu balita sering kena marah emaknya. Waktu sekolah SD, SMP, SMA sering kena marah gurunya. Waktu kuliah sering kena marah dosennya. Waktu kerja sering kena marah bosnya. Begitu pulang ke rumah kadang-kadang masih kena marah. Kok diem Bu? Emang kena marah kucing? Kena marah bininya. Jadi akhirnya laki cepet ampek. Kena marah mulu. Ini terbiasa itu. Baik, jamaah yang saya muliakan, itu cara Nabi berterima kasih kepada Ibunda Khadijah, tidak pernah menduakan. Baru setelah Ibu Khadijah wafat,
Beliau menikah dengan Saudah, wanita umur hampir 60 tahun. Nah, Nabi berterima kasih kepada Abu Thalib. Apa bentuk implementasinya? Beliau itu sepanjang hidupnya selalu berdiskusi dengan pamannya Abu Thalib agar pamannya Abu Thalib itu mengucapkan syahadat. Ya, sangat menginginkan. Sampai Allah menegur beliau, bukan menegur, mengingatkan Nabi di surat Al-Qasas ayat 56. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah, la tahdi, sekali-kali tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang sangat kamu cintai, maksudnya pamannya. Walakinnallaha yahdi may yasha, tapi yang bisa memberi hidayah itu aku, kata Allah. Sampai begitu itu, sampai ada turun ayat itu karena Nabi sangat menginginkan pamannya itu. Yang kedua, cara berterima kasih Nabi kepada pamannya apa? Dia menikahkan putranya pamannya, siapa namanya? Imam Ali, ya, Karamullah wajah, dengan siapa? Dengan putri kandung beliau yang namanya siapa nih? Fatimah, masa Markona, putri Nabi namanya Fatimah. Padahal yang lamar putrinya gak kaleng-kaleng, Pak. Sayyidina Abu Bakar melamar putrinya Nabi. Orang kaya raya, soleh, dermawan, pejuang tangguh. Tapi Nabi tidak respon signifikan. Dilamar lagi Nabi sama siapa? Sayyidina Umar. Orang gagah, pejuang Islam yang jangankan manusia, setan aja takut, ya. Yang waktu perang Tabuk menyerahkan separuh hartanya, tidak diragukan lagi gelarnya Al-Faruq. Nabi juga tidak respon signifikan. Sayyidina Utsman lamar, sama. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang akan berikan mahar 200 ekor onta, tidak respon signifikan. Akhirnya ketika semuanya tidak terlihat direspon signifikan, Imam Ali diojok-ojokin sama sahabat yang lain. Ente aja li, maju coba, kata Imam Ali. Ya Allah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman aja kagak direspon signifikan, apalagi saya yang bukan orang-orang hartawan. Coba dulu, kan belum nyoba. Begitu Imam Ali yang nyoba untuk mau melamar Sayyidatina Fatimah, Nabi responnya signifikan. Tunggu ya, saya ngomong dulu sama Fatimah, begitu. Yang mungkin kira-kira gitu. Dan akhirnya Fatimah pun setuju. Ini sebetulnya bagian dari bentuk terima kasihnya Rasulullah kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi menikahkan putranya Imam Ali dengan putri kandung sendiri. Ia menikah dengan putri Nabi itu satu kemuliaan yang luar biasa. Baik, jamaah yang saya muliakan. Jadi pelajaran dari strategi yang ketiga adalah tadi apa? Syukur, terima kasih. Terima kasih sama siapa? Terima kasih sama manusia. Karena orang yang tidak terima kasih sama manusia itu tidak akan bersyukur kepada Allah. Terakhir yang keempat, pelajaran dari peristiwa ini adalah S yang keempat. S yang keempatnya apa? Sholat. Kan Nabi di peristiwa ini perintahnya perintah sholat. Ibu bapak, satu-satunya ibadah yang di dalamnya mengandung 3 dimensi sekaligus itu cuma sholat. Dimensi pertama, dimensi akidah, dimensi keyakinan. Maaf, kalau orang sholatnya tidak buru-buru, itu keyakinannya saya kira mantap. Bagaimana nggak mantap? Begitu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar itu maksudnya nih tangannya menghadap ke belakang, buang semua urusan dunia, aku menghadap Allah. Lalu kita mengucapkan apa?
Ini sesungguhnya aku ya Allah. Ini lagi ngomong sama Allah nih, udah bertakbir. Wajjahtu wajhiya, kuhadapkan segenap jiwa raga, lilladzi kepada yang fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku ini orang yang lurus ya Allah. Musliman, aku juga orang yang tunduk kepada ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin, sekali-kali aku bukan orang yang mensekutukannya. Lalu apa kita bilang? Inna, sesungguhnya salatku yang sedang kukerjakan dan semua salat yang ku lakukan, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, hanya untuk Engkau ya Allah, Rabb penguasa alam semesta. Masya Allah, ini keyakinan Pak. Kalau keyakinan ini diresapi, oh mantap. Lalu yang kedua, keyakinan ada di mana? Ketika kita baca surat Al-Fatihah, kita mengatakan apa? Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku mengabdi, dari mulai bangun tidur sampai tertidur kembali, aku mengabdi kepadamu. Kemudian dan hanya kepadamu aku juga curhat, minta pertolongan. Ini dimensi akidah. Yang kedua, salat itu juga ada dimensi ibadah, dimensi penghambaan. Di mana letaknya misalnya? Ketika kita duduk di antara dua sujud, kalau agak serius dan buru-buru, itu dimensi penghambaan. Kita meminta 8 hajat sekaligus ya. Rabbik firli, ya Allah, aku ini banyak dosa, ampuni ya. Warhamni, ya Allah, aku butuh kasih sayangmu, sayangi aku. Wajibuni, ya Allah, aku ini banyak kekurangannya, tutupi kekurangan. Warfa'ni, ya Allah, muliakan aku di sisimu dan di sisi makhluk-makhlukmu ya. Warfa'ni itu angkat derajat. Warzuqni, ya Allah, hidup ini juga butuh yang namanya rezeki, karuniakan rezeki kepada wahdini, yang dan malam 24 jam ada setan ya Allah, ada hawa nafsu, maka bimbinglah aku. Wahdini wa'afini, aku juga butuh sehat lahir batin agar bisa ibadah kepadamu. Wa'fu anni, dan maafkanlah kesalahanku. Kalau ini dikerjakan tidak buru-buru, diresapi, itu dimensi penghambaannya insya Allah kuat. Dan yang ketiga, ada dimensi sosial sekaligus. Apa dimensi sosial? Ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salam, apa salam? Salamat. Setelah aku sholat ini ya Allah, aku akan menjadi penyelamat untuk diri saya dan akan menyelamatkan makhluk-makhluk. Yang kedua, salam maknanya apa? Silmun, damai. Setelah aku sholat ya Allah, aku akan mendamaikan diriku sendiri dan berusaha mendamaikan orang lain. Salam juga artinya apa? Memberi manfaat. Maksudnya apa? Salam tengok kanan tengok kiri, tengoklah. Setelah sholat itu mungkin ada keluarganya yang butuh bantuan. Ke kiri tengok, mungkin ada tetangga orang lain yang butuh bantuan. Anak-anak yatim, janda tua ya. Kalau janda muda kan urusan paino ya. Maksudnya terus-terusan BKM, ini yang buat udah nenek-nenek. Nah, itu perlu ditengok tuh. Ini namanya dimensi sosial. Maka pantas di surat Al-Ankabut ayat 45 apa? Kata Allah nih, inna, sesungguhnya sholat yang baik itu kalau dikerjakan, tanha, pelakunya pasti bisa mencegah diri sendiri anil fahsya, dari perbuatan yang merusak diri sendiri, judi online, pinjol, dan juga munkar, perbuatan yang merusak
makhluk-makhluk Allah. Nah, kalau ini dikerjakan dengan baik, itu outputnya. Ya, maka kesimpulannya, Bapak yang saya muliakan, peristiwa Isra ini tidak hanya sekedar sebuah peristiwa, tapi ternyata di dalamnya banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita gali. Itu juga baru 4 ya, masih banyak yang lain. Ya, mudah-mudahan kita mampu menangkap ibrah itu, pelajaran itu. Insya Allah. Karena Pak Ketua DPR udah megang kaki ya, ini isyarat, jangan dilanjutkan ya. Karena tinggal pengen kaki. Maka sampai di sini pertemuan ini, 4 pelajaran dari peristiwa ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau respon? Asal jangan nanya pagar laut ya. Saya nggak tahu siapa pemiliknya, saya nggak tahu. Nanti Sukma kayaknya tahu yang punya pagar laut. Baik, kalau dianggap cukup ya. Oh ada, yang biasa nih Pak Haji ini alhamdulillah selalu respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Saya mau tanya Ustaz, Isra Mi'raj itu kan ada suratnya yang tadi Ustaz bacakan, Subhanallah. Nah, di situ tidak ada sebutan dengan Sidratul Muntaha, nggak ada Sidratul Muntahanya Ustaz. Ya. Apakah ada yang menerangkan surat di mana yang ada Sidratul Muntahanya Ustaz? Ya. Demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyebutkan Sidratul Muntaha Nabi sendiri di hadis Bukhari dan Muslim. Itu peristiwanya sejak Nabi dibangunkan sampai ke Sidratul Muntaha dijelaskan dengan jelas ya, semua peristiwa-peristiwa itu. Tapi harusnya panjang. Jadi itu Nabi yang menyebutkan baji, tidak disebutkan di Quran. Saya kalau mau menceritakan tentang peristiwa ini bisa 1 jaman kayaknya. Dari mulai Nabi dakwah ke Taif ya, jalan 60 mil, sekitar 90 km, sampai nanti terakhir Nabi jadi imam di Baitul Maqdis, makmumnya para nabi semua, para malaikat ya, sampai Nabi dikasih kesempatan masuk ke neraka. Ada orang yang tenggelam di darat ya, kata Nabi, ini siapa Jibril? Ini umatmu yang dulu waktu di dunia selalu pakai riba ya. Ada yang mulutnya nyelangap dimasukin api, ini umatmu yang dulu bikin tulisan yayasan anak yatim piatu, tapi malah hartanya anak yatim piatu di mana? Itu kalau diceritakan detail banget tuh Pak Haji, sampai 1 jam kayaknya itu ya. Tapi intinya tadi bahwa yang menyebut Sidratul Muntaha itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab fungsi hadis itu adalah tadi menafsirkan Quran di antara fungsinya, atau menjelaskan yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Begitu Pak Haji. Ini Pak Ustaz, ya saya melihat di baca surat An-Najm Pak Ustaz. Oh, surat An-Najm ya itu. Ini ada surat yang namanya Mi'raj. Sidratul Muntaha. Ada juga itu ya. Betul. Ini maksudnya pasti surat ini adanya di surat An-Najm ya Pak Ustaz. Iya, ada di surat juga ada. Betul. Yang di situ disebutkan 1 hari itu sama dengan 50.000 tahun. Ya. Perjalanan manusia, maksudnya kalau dimensinya sudah dimensi Sidratul Muntaha, dimensi langit, itu 1 hari di sana itu sama dengan 50.000 tahun di dunia ini. Betul, itu di surat An-Najm. Ini kalau dijelasin juga ada panjang lagi Pak ini. Baik, saya kira itu. Kalau tidak ada lagi, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan berkah pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikan kami semua ya Allah, anak kami, keluarga kami semua adalah minat tawabin, orang-orang yang ahli taubat. Waj'alna minal muttaqin, jadikan kami, keluarga kami ya Allah, jadi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami, keluarga kami termasuk ya Allah hamba-hambamu yang ikhlas. Waj'alna minasyakirin, jadikan kami, keluarga kami ya Allah
termasuk hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami, keluarga kami Allah, termasuk bagian dari hamba-hambamu yang punya sifat sabar. Waj'alna minadz dzakirin, jadikan kami Allah dan keluarga kami Allah termasuk hamba-hambamu yang senantiasa berzikir mengingatmu. Waj'alna min ibadikas shalihin, jadikan kami, keluarga kami Allah termasuk adalah bagian dari hamba-hambamu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum